Gini tuh langsung saya lanjut aja ya Mas ya, buat yang Ya, enggak. view saya. Yang pertama, saya melihat itu Saratoga, dimana eh, sejak di channel beberapa hari, di hari Jumat, perdagangan Kamis ada nama dia, pokoknya kalau nggak salah dalam minggu ini kita share di channel. Saratoga itu masuk list saham yang diakumulasi beberapa hari, dan ini ya terlihat hari Jumat pun akumulasinya gede, akumulasinya termasuk gede. Ntar kita lihat ya bandarnya, dia tanggal 15 dia akumulasi gede, BK masuk, ZP masuk, BB masuk, cuman KZ-nya jualan. Nah, resikonya di situ. Nah, kondisinya ini ada di persimpangan si Saratoga ini. Ada resisten yang masih berat untuk tertembus, yaitu 1740. Cuman kalau ini berhasil tertembus, ini potensi bikin shoulder kanan, inverted head and shoulder. Nah, ini potensinya kalau si Saratoga bisa ke garis warna kuning putus-putus ini di 1900 lah ya minimal. Bertepatan pula 1900 menjadi resistennya. Tapi sebelum ke 900 mungkin ada perlawanan di garis warna biru, hijau, sorry. Di warna hijau yaitu di 1835. Tetapi kondisi sekarang harganya itu bisa dikatakan nanggung ya, ditambah hari Jumat candlenya kurang oke, dimana shadow atasnya panjang ya. Kalau shadow atas panjang menunjukkan bahwa ini sahamnya tekanan jualnya besar gitu. Nah, kondisi seperti itu baiknya seperti apa? Ada dua kemungkinan, dua plan. Satu, tunggu di dekat low hari Kamis yaitu di 1670. Di saat di situ volumenya mulai oke, dalam artian entah kalau dia turun tanpa volume, volume kecil, atau dia naik dengan volume gede waktu di openingnya, nah itu bisa masuk. Atau dia kita nunggu sekalian aja jebol 1740. Nah itu entry price-nya ya yang oke ya. Di situ yang menurut saya. Dengan target 1835 sampai 1900 gitu. Nah, itu ditambah secara MACD dia sudah golden cross. Yang garis biru ini sudah memotong garis merah dan kondisinya sudah berada di poin positif. Ini menunjukkan hal yang positif yang oke. Nah, tinggal kita lihat seperti apa. Kondisinya loris, cuman ya itu tadi hari Jumat yang kurang oke, cuman diakumulasi gede. Itu yang pertama, Saratoga. Dan yang selanjutnya, nah ini Raja, Rukun Raharja. Ini ada hubungannya dengan ESA, dan ini hari Jumat diakumulasi gede oleh NI, MG juga besar. Cuman saya menilai di hari apa ya, memang merah ya, tapi volumenya kecil. Sama secara MACD dia sudah positif. Nah, aslinya kalau kemarin beli ini entry price point yang bagus lah ya, 955, bawah 940 di cut loss. Boleh ditoleransi bahkan sampai ke 9320. Bawah itu nggak apa-apa, baru di cut loss. Itu aja sih kalau Raja. Targetnya jelas nih, ada rounding bottoming. Kenapa ini termasuk retrace? Karena saat dia setelah breakout dari 940, dia turun, tapi volumenya kecil-kecil, tidak diikuti dengan volume yang gede. Terus habis itu dia naik lagi. Nah, ini penentuannya di minggu depan nih, di hari Senin, dari hari Selasa lah mungkin. Dia turun lagi nggak? Kalau turun volume kecil masih, nah itu bisa dikatakan dikasih kesempatan lah ya untuk masuk lagi untuk Raja. Targetnya ke 1060. Nah, ini kena sentimen positif juga yang namanya oil tadi ya, oil tadi. Kenapa? Ini Raja juga labanya ya di tahun 2023 ini sangatlah cemerlang ya. Aduh, sorry. Di 2023 laba dari Raja wah gila-gilaan gitu. Di kuartal 1 80 miliar loh, di kuartal 2 ada di 58. Ditambah ini nanti harga oil naik, ya sangatlah possible, besar banget kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4 ya minimal 30 miliar tuh bisa sih capai untuk si Raja. Jadi itu
Dan nah ini enaknya di Stockbit ya, saya bukan promosi Stockbit, tapi ini di sini ada yang namanya harga wajar. Harga wajar menurut perhitungan Stockbit itu di 6 triliun. Sedangkan harga sekarang market cap-nya masih 4 triliun. 6 triliun itu berapa sih? Ya kita bagi aja 6.045 dibagi dengan current share outstanding-nya 4,23. Salah, belum dibagi. 6045 dibagi 4,23. Jadi harga wajar menurut Stockbit itu di 1429 atau kita bulatkan 1430. Harga sekarang di 955. Itu kalau berdasarkan Stockbit ya. Nah, baiknya seperti apa? Kalau plan saya ini bisa ke 1060 dan resisten-resisten selanjutnya. Itu sih. Jadi bagaimana? Nah, itu balik lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman gitu. Menyikapannya seperti apa? Mau trading atau pakai fundamental tadi. Itu sih. Itu mungkin dari saya Mas Juno, kalau ada Saratoga dan ada Raja. Oh ya Mas, saya mau nambahin, coba Mas Mahen buka lagi yang Saratoga. Oke, bentar. Siap. Saya buka lagi. Udah ke share screen ya Mas ya? Ya, udah masuk. Saratoga. Oke. Coba buka time frame hourly. Oke, 1 jam ya. Nah, kalau diperbesar itu ada gap. Dia gap up kemarin. Oh ya, di bawah ini ya. Nah, kemungkinan itu harus ditutup dahulu. Menurut saya, in Oke. my view. Hmm. Karena apa? Karena kemarin ditambah lagi hari Jumat kemarin candlenya sangat-sangat jelek menurut saya. Oke. Ini harus tugasnya ditutup dahulu atau paling enggak minimal dia turun ke situ, kalau nggak mau nutup harus mantul lagi naik. Oh Dua iya, itu pilihan di itu. open di sini ya. Nggak di open itu. Kemarin pada hari Kamis kalau nggak salah. IAP-nya tiba-tiba naik. Oh, oke. Hari Kamis dia langsung di sini, jelek banget ya. Padahal apa namanya closingannya di sekitar harga, benar saya buka. Di 16.30 mungkin candlenya. Closingannya kalau nggak salah di 16.30, 16.40-an. Mm-mm. Tapi IAP-nya naik di 1.700. Kalau ada barang mah enak. Iya, Tinggal tinggal apa jual ya, namanya? tinggal Jual jual. barang. Kalau nggak ada barang, entah nggak tahu itu yang HK atau salah pencet, itu asingnya mana nggak tahu. Tapi emang Saratoga menurut saya salah satu saham yang menarik karena emang tahu sendirilah. Habis ini tahun-tahun politik, Ya, kayak apalagi. raja pun juga tahun-tahun politik habis ini kan. Nah, itu sentimen-sentimen itu bisa menjadi itu. Oke, nah benar nih, tambahan view dari Mas Juno ya. Bisa aja dia potensi ke sini. Oke. Monggo Mas Juno, mau itu mau ditambahin lagi atau ada view yang lain? Monggo gantian share. Udah sih dari saham-sahamnya itu aja. Mungkin bisalah teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mengamati harga oil dunia. Karena apa? Karena semisal harga oil retrace turun dari harga sekarang, katakanlah sekarang ini 91 per barel, walaupun turun ke 89 atau 88, jangan takut koleksi saham-sahamnya. Karena apa? Karena kenaikannya emang sangat sudah drastis sekali dan butuh turun sedikit untuk ambil nafas lah, jemput barang-barang bawah, terus habis itu baru naik lagi. Kalaupun langsung naik lagi, jangan FOMO. Karena apa? Karena harga saham-saham oil sekarang udah ada di pucuk. Seperti kayak MEDC itu saham oil juga ya. Meko. Terus Winch itu saham-saham oil. Terus kalau nggak salah yang gorengan ada Lead, Oh, lihat. BBRM kalau nggak salah, itu juga saham-saham oil. Kalau Vince itu very nggak usah dikejar karena emang dia Small cap ngikuti ya. harga Small cap yang ngeri banget. terus Medco walaupun saham likuid tapi nggak untuk saat harga sekarang ini karena emang udah sangat Di pucuk. naik drastis, sudah di pucuk, namanya aja udah Medco. Sapi gila. Oke, jadi itu view kita ya tadi ada dari Mas Juno, ada Bukalapak dan juga Esa. Dari saya ada Saratoga, ada Raja. Sebelum kita pamitan Mas, mungkin ada apa ya pesan
buat yang baru terjun di market, mungkin ada tips dari jenengan, entah itu mau jadi seorang scalper atau swing, monggo. Mungkin dari pengalaman saya aja ya, pengalaman saya itu pada waktu masih 1 tahun berumur di market, masih sering kebawa omongan orang-orang. Oke. Katakanlah kayak kita baru terjun, pasti kan kita belajarnya sama orang yang udah lama terjun kan. Orang yang udah lama terjun itu bisa jadi satu hal yang positif dan bisa jadi satu hal yang negatif. Kayak saya dulu waktu terjun di dunia saham baru beberapa bulan, kenal orang bisa dikatakan sesepuh di komunitas saya. Nah, dia bilang, wah saham ini, saham katakanlah properti ini, ada 2 saham properti yang nggak perlu saya sebut namanya. Saat itu tidur di area 50-an. Tidur di area 50-an, saya sebagai investor newbie, katakanlah baru merangkak 1 bulan, 2 bulan di market, mata buta. Mata buta ya udah hajar aja. Katakanlah di harga saat itu 50. Tapi harga nggak kemana-mana, hajar. Walaupun pada saat itu emang pakai duit kecil ya, duit kecil, tapi kalau harga sahamnya tidur sama aja, tidur hajar di 50-an. Nah, nggak jalan-jalan, ya udah saya sebagai investor baru jual di harga nego. Jual di harga nego beberapa bulan, ada ustadz-ustadz yang pom-pom naikin harga. Nah, naikin pom-pom terus harga sahamnya naik. Wah, agak gelo juga sih. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita sebagai investor pemula, tutup kuping aja. Dalam tanda kutip, tutup kuping gimana? Tutup kuping kalau dia nyuruh beli sahamnya, kita analisa lagi, kita tanya pendapat dari orang lain, jangan dari orang itu aja. Nah, karena apa? Karena emang bisa jadi orang itu negatif dan bisa jadi emang positif. Nah, kita minta pendapat orang lain, saham ini gimana, saham ini gimana. Toh sekarang juga grup-grup saham juga banyak ya kan, Mas? Banyak. Nah, bisa jadi terus tanya, kalau misal bagus ya udah ngicip-ngicip dulu. Tapi emang saya sarankan bagi yang pemula, masuklah saham yang liquid lah. Pertama liquid, yang kedua emang market cap-nya besar, terus yang ketiga emang sahamnya waras dan fluktuatifnya nggak terlalu jalan kenceng, nggak naik kenceng, nggak turun kenceng, bisa dikatakan nggak kayak contohnya saham-saham big banks, terus saham-saham selain itu ada batu bara yang mainnya aman-aman aja, contoh kayak PTBA, ada dan lain-lain. Tapi jangan main gorengan kalau kita belum kuat di mentalnya. Dan juga batasi resiko dengan ini walaupun pemula ya, pemula juga sekarang duitnya banyak-banyak ya Mas. Nggak mikir kadang mereka. Nah, kalau pengen terjun di dunia saham dan sebagai trader atau trading harian, batasi maksimal duit yang mau dipakai untuk hilang berapa. Katakanlah duit-duit belajar lah, uang belajar. Dan karena apa? Karena emang sudah banyak pengalaman saya, nggak usah saya sebutin, teman-teman saya yang udah pensiun karena emang udah rugi dalam. Dan nggak bisa dipungkiri mereka yang udah rugi dalam, ya udah dalam 1 tahun itu udah berhenti. Karena apa? Karena menurut mereka dunia saham itu menghabiskan duit, padahal enggak. Kalau mereka enggak FOMO, katakanlah FOMO itu apa? Pengen cepat kaya. Teman-teman saya yang bisa dikatakan pengen cepat kaya juga sekarang udah berhenti, nggak kuat dari di atas 2 tahun, udah nggak ada sekarang. Dari Mas Mahen juga mungkin banyak lah teman-teman yang seperti itu, yang mereka FOMO ataupun nyangkut di atas, nggak mau cut loss, pasti banyak, di sekitaran saya juga banyak. Nggak bisa dipungkiri, karena emang harga saham fluktuatifnya emang naik, kalau emang naik kenceng, kalau emang ada buying power. Nah, seperti itu, Mas. Jadi yang baru yang 1 tahun tutup kuping lah, dalam tanda kutip seperti itu. Nggak usah dengerin orang-orang. Dan jangan terlalu FOMO, jangan terlalu fair, karena terlalu FOMO juga nggak bagus, terlalu takut atau terlalu fear juga nggak bagus. Jadi seperti itu, Mas. Oke, nah saya sepakat juga ya. Intinya jangan percaya siapapun kalau sudah terjun di saham ya.
termasuk kita ya, kita share Iya. tadi, Bapak Ibu dan teman-teman perlu belajar lagi, perlu dianalisa lagi. Biar apa? Biar masuk itu bukan karena oh aku masuk ini karena si A, si B, si C. Biar karena dirinya sendiri. Itu sih lebih ya, mungkin ya. Mungkin cukup sekian video di kali ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman. Jikalau ada view lain tentang saham-saham yang kita share, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga kalau mau menghubungi Mas Juno, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Mas ya. Ya, Oke, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Bye bye.